Jadi dulu itu awal-awal mereka sendiri tidak tahu kopi bagus yang kayak gimana gitu. Cuma tahu aja, oh ini kopi bagus gitu. Kan lucu, penghasil kopi yang bagus nilainya 80 up ke atas, minumnya kopi saset gitu. Agak disayangkan aja tak? Mungkin iya. Ya disitulah IPB mengambil peran kali Pak ya. Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kewirausahaan Ditmawa IPB ini. Kali ini saya Wahyu akan memandu jalannya sesi podcast kali ini. Saya dari Fautan 56. Nah, sebelah kiri saya udah kedatangan tamu, ada Pak Handian. Pak Handian, selamat datang. Nah, teman-teman, Pak Handian ini adalah Asisten Direktur Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, Pak ya? Iya, betul. Kebetulan baru datang. Macet juga kayaknya Pak tadi ya. Enggak sih, cuma aja. Ngantri lah dikit. Oh, siap. Nah, sebelah kanan ada Bang Bayu nih. Halo Bang. Halo. Sehat Bang Bayu? Aduh, makin subur aja Bang Bayu kelihatannya nih. Gagal kayaknya puasa saya. Gagal puasa. Bang Bayu ini adalah Senior Manager terkait program entrepreneurship yang ada di Ditmawa. Nah, oke teman-teman, nah kita bicara soal kewirausahaannya yang ada di PB nih. Jadi skema yang ada di PB kan udah matang banget nih, kayak pertama tuh udah ada talent mapping namanya, dan hasilnya ternyata yang pengen bisnis itu Pak sekitar 30% lebih ya. Nah kira-kira buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen berkarir di bidang bisnis tuh gimana Pak? Wadah yang ada di PB tuh ada apa aja Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mas Wahyu sudah diundang. Kita bisa ngobrol-ngobrol begitu ya. Tapi nanti kalau udah lebaran kita ngopi-ngopinya ya. Ngopi. Ya, jadi bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha gitu ya, atau mempunyai minat untuk wirausaha, IPB memang saat ini memberikan kesempatan yang sangat luas ya, begitu ya, untuk para mahasiswa yang ingin berwirausaha begitu ya. Jadi kita banyak skemanya begitu ya, banyak skemanya mulai dari program mahasiswa wirausaha, PMW itu Pak ya? Ya, PMW. Kemudian nanti ada startup school gitu ya. Nah, kalau sudah lebih hebat lagi nih, lebih tinggi lagi tingkatannya nih, misalnya Wahyu menang di lomba gitu ya, misalnya PKM gitu ya, tingkat nasional apa, kemudian Wahyu butuh support yang lebih besar lagi. Nah, kita ada namanya program Student Innovation Development kayak gitu ya. Nah, kemudian juga kalau yang teman-teman yang suka ke lapangan tuh ya, jadi betul-betul mau belajar pertanian, kita ada ada namanya sekolah komoditi. Oh, sekolah komoditi itu yang kopi juga katanya. Ya, ada bisa sekolah kopi, ada bisa sekolah tentang perikanan, tentang peternakan gitu ya, atau ada juga yang misalnya greenhouse apa kayak gitu. Nah, itu ada khusus tuh, misalnya bisa 4-5 hari lah di lapangan. Betul. Nah, kira-kira Bang Bayu mungkin bisa sedikit cerita Bang terkait program-program yang ada gitu, karena mengingat Bang Bayu udah cukup lama juga ngurusin programnya nih. Dengan program-program tadi mungkin tambahan tadi seperti Pak Handian bilang ada yang tadi Pak Handian jelaskan itu kita bagi dua itu ya, ada yang hibah, ada yang non hibah gitu ya. Jadi yang hibah ini dia funding seperti tadi disebutkan, kita berikan pendampingan dan pendanaan gitu ya, untuk modal usaha mereka seperti tadi PMW, ada SID, ada startup school seperti itu Mas Wahyu, dan tadi yang seperti sekolah komoditi, yang entrepreneur camp itu lebih ke pendampingan yang memang kita ini kan ke mahasiswa kita itu mereka belajar sekitar 4-5 hari sesuai dengan passion mereka ingin di komoditi apa seperti itu ya. Harapannya nanti biar mahasiswa kita ketika mereka ingin memulai usaha, mereka sudah mengetahui dasar-dasar dalam mengembangkan usahanya khususnya di bidang pertanian. Iya betul. Pertanian dalam arti luas ya, bukan pertanian doang nih kan kayak gitu. Dalam arti luas, dan itu banyak banget program yang bisa diikutin, dan berarti itu implikasinya nanti sesuai minat kita Pak Andian ya. Iya betul. Jadi kalau Young Agripreneur misalnya atau sekolah komoditi begitu ya,
itu tidak harus mahasiswa pertanian saja gitu ya. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Semua fakultas bisa Sekolah masuk. kopi juga bisa itu. Kemarin ada dari fisika, dari biologi ya, dari kehutanan. Pokoknya semua jurusan gitu ya kita bisa mengikuti ini ya sepanjang lolos seleksinya lah. Nah, paling ada tahapan seleksinya harus diikuti dulu ya. Betul, itu adalah administratif sama wawancara biasanya. Betul. Kita coba kupas satu-satu nih, kita cerita sedikit tentang sekolah kopi nih. Kayaknya seru nih. Kan sekarang di Dramaga sendiri udah mulai banyak kafe-kafe juga. Terus kan pemuda sekarang juga kayak nongkrongnya di tempat kopi nih. Gimana nih? Kita sendiri juga suka ngopi nih sebenarnya. Gimana Pak Dian? Mungkin teknisnya nanti pelatihannya apakah kita bakal ke Garut langsung karena IPB juga punya binaan di sana? Ya, biasanya sekolah kopi itu dilaksanakan di Bogor begitu ya. Nah, untuk tahun ini kita mau coba begitu ya. Untuk dilaksanakan langsung di lapangan gitu. Jadi kita akan melaksanakan sekolah kopi itu di Garut gitu ya. Kemudian narasumbernya nanti kita akan campur. Jadi dari IPB begitu ya, dari praktisi, dari CEO kita yang ada di sana, sama dari praktisi-praktisi kopi di Garut juga akan kita undang. Ya, nah dengar-dengar nih teman-teman, kopi di Garut itu sudah tersertifikasi internasional, bisa ekspor juga Pak? Ya betul. Nah jadi, itu jadi kesempatan bagus banget buat kita belajar sebetulnya. Betul. Jadi sebetulnya masyarakat di sana juga sudah sangat kemampuannya sudah sangat meningkat begitu. Jadi dulu itu awal-awal mereka sendiri tidak tahu kopi bagus yang kayak gimana gitu. Cuma tahu aja ini kopi bagus gitu. Kan lucu. Penghasil kopi yang bagus nilainya 80 up ke atas, minumnya kopi saset gitu. Agak disayangkan aja mungkin ya disitulah IPB mengambil peran kali Pak ya. Betul, jadi IPB mulai memperkenalkan tuh bagaimana cara mulai dari budidaya, pengolahannya, cupping tuh seperti apa begitu ya. Kemudian juga memfasilitasi berbagai peralatan gitu. Kemudian juga itu tadi memfasilitasi tadi sertifikasi kopi tadi itu lumayan mahal juga itu ternyata. Iya ternyata teman-teman kalau mau ikut sekolah kopi ini banyak banget ilmu, jadi nggak cuma sekedar nyeduh doang gitu. Nyeduh kan pakai air panas sih biasanya. Kita belajar nanam juga sampai ke pemasaran nanti. Ya barangkali dari teman-teman ada yang minatnya pengen punya kebun kopi yang luas, nah kan itu ilmunya ada di sana biar bisa ekspor segala macam. Betul. Bang Bayu sendiri nih, kira-kira pernah gak sih cerita lucu atau apalah yang berkesan di Garut sana? Karena Bang Bayu lihat-lihat bolak-balik dulu ke Garut nih. Wah, Garut udah hampir jadi rumah kedua saya nih beberapa tahun belakangan karena diminta Pak Dian bolak-balik terus ya. Nah, ya kalau misalnya terkait tadi dengan posisi Garut, jadi sebetulnya kan kami juga selama kurang lebih hampir 3 tahun ya, tidak hanya Garut saja gitu, tapi ada sekitar 7 kabupaten lah di Jawa Barat yang memang kita cukup intens di sana. Nah kebetulan juga jadi program-program kewirausahaan yang tadi sudah disebutkan itu juga merupakan salah satu dasar lah, pondasi gitu yang nantinya juga bisa kita harapan kami itu ya mahasiswa kita, alumni kita juga bisa berkembang ya, terutama dari 7 kabupaten itu bisa menjadi tempat belajar lah, tempat magang lah, bisa kita sebut tempat magang kan. Jadi kalau tadi Mas Wahyu bilang pengen punya kebun kopi gitu kan, mungkin ada juga nanti teman-teman mahasiswa yang mereka ingin menjadi pendamping seperti itu kan, jadi pendamping masyarakat atau selain itu juga menjadi pengusaha. Makanya tadi ada startup, ada CEO School juga gitu ya. Yang CEO School ini juga sebenarnya arah kita untuk selain menjadi CEO juga menjadi pendamping seperti itu di situ ya. Karena pasti perlu pemikiran baru nih. Nah biasanya mahasiswa punya pemikiran baru nih yang masih muda. Nah itu bisa diterapkan juga. Betul, dan selain itu juga nanti biar selain itu juga kita bisa berkolaborasi, harapan kita mahasiswa kita juga bisa berkolaborasi langsung dengan masyarakat dari awal seperti itu ya, dengan baik itu BUMDes lembaga lembaga usaha lah ya, lembaga usaha di tingkat desa seperti ya, itu. Intinya benar-benar dari Ditmawa ini Pak Handian selaku Asisten Direktur Bidang Kewirausahaan benar-benar memfasilitasi teman-teman nih, nggak sekedar dapat pembinaan tapi dipikirkan juga keberlanjutannya, nanti bakal ditawarkan juga kerjasama sama pihak-pihak luar. Mungkin tambahan ya Pak, selain itu kita juga mungkin kita menyiapkan ini di hulu ya Pak ya, gitu ya, di hulunya itu nanti dari Ditmawa gitu ya,
IPB dan Ditmawa PK. Nah nanti di ujungnya juga di hilir juga nanti kita sudah terkoneksi dengan HA Pak ya, gitu ya, bisa dengan HA juga. Jadi dengan program apa wira usaha bangun desa ya Pak, Wibasa. Iya gitu. iya, saya pernah dengar juga itu. Ini bentar lagi di launching begitu ya. Kemarin sudah di launching ya, sebentar lagi kita akan buka pendaftarannya begitu. Itu khusus untuk alumni muda begitu ya. Nah jadi pilihannya itu banyak sih di kewirausahaan ini begitu ya. Yang tadi tuh misalnya mau minatnya itu menjadi pendamping usaha di tingkat desa begitu ya. Ini usaha di tingkat desa bisa milih CEO School. CEO School itu. CEO School itu nanti yang paling bagusnya biasanya kita seleksi dan dia bisa jadi pendamping dalam program One Village One CEO. Seperti yang di Garut itu juga ada CEO dari kita juga ya. Betul. Jadi di Jawa Barat ini ada 53 desa lah yang sudah masuk ke One Village One CEO begitu yang dan itu bisa menjadi tempat bagi mahasiswa begitu yang tadi tuh sudah lulus CEO, kalau dia tertarik bisa melamar bisa langsung melamar itu buat mendampingi jadi CEO. Iya teman-teman nih ikutanlah sekolah kopi, siapa tahu punya warisan kebun kopi dari mertua kan nanti jadi bisa mengelolanya. Itu sekolah kopi teman-teman. Nah kita coba kupas lagi program menarik lainnya nih. Kita pernah dengar juga namanya Young Agripreneur Camp Pak Andiana. Itu tadi sedikit di spill dikit, disenggol dikit tuh katanya ketemu langsung sama masyarakat, pengusaha perikanan, peternakan. Nah, itu gimana Pak ceritanya tuh? Ya, Young Agripreneur Camp ini sekarang berubah jadi sekolah community ya. Apa beda itu? Ya Aceh sekarang Pak. Sekolah komoditi yang kopi itu. Sekolah komoditi. Sekarang ini jadi sekolah kopi itu jadi sekolah komoditi karena kita kan sudah ada program. Kalau di Aceh tetap kita dengan Aceh ini bosnya Aceh ya. Ini bosnya. Ya, jadi Young Agripreneur Camp itu sebuah kegiatan camp bisa ya paling lama 1 minggu lah. 1 minggu di lapangan begitu ya. Nah kemudian nanti di tahap awal itu ada dulu secara general dapat keseluruhan materi gitu ya, materi umum gitu ya. Nanti ini kan sesuai minat. Ya, ada yang perikanan itu biasanya nanti nangkap ikan Pak. Nangkap ikan langsung gitu ya. Nah, ada yang peternakan gitu ya. Kalau yang pertanian ya nyangkul begitu ya. Iya. Emang seru banget nih kayaknya, apalagi kan kemarin saya sempat ikutan Pak IAC nih. Kan anak-anak kayak offline gitu. Nah, ketika ketemu langsung sama lapangan sama orang-orang praktisi kayak seneng banget. Betul. Sampai di peternakan tuh ada anak yang ikut mandiin domba, ikut mandi juga anaknya. Saking serunya itu. Iya. Ya gitulah. Memang kalau keunikan kekhasan program IAC ini karena tadi mahasiswa itu memang langsung kita arahkan ke praktisi ya Pak. Dan mereka tinggal di sana gitu. Jadi ya bukan hanya mandiin domba saja. Kalau yang sebelumnya malah untuk di perikanan misalnya mereka sampai membuat sarang untuk ikan itu bertelur gitu ya. Terus membuat sarangnya pun juga dengan yang ada gitu ya, bukannya beli akan ada ya. Berarti belajar kita ya. Dengan eceng gondok, dari ngebersihin eceng gondok dan bukan dari ngebersihin, dari ngambil eceng gondoknya dibersihkan dan itu mereka semua ya betul-betul turun gitu kan. Kalau di pertaniannya ya yang ya mungkin di situ Pak ya kita juga baru tahu gitu kehebatan beberapa mahasiswa kita ya gitu kan, yang tadinya sampai belajar macul gitu ya. Macul tuh paculnya jadi lurus, garpu itu jadi bengkok kembali gitu. Itulah satu menarik memang ya teman-teman, kita jadi benar belajar langsung tuh, nggak ada teori-teori doang jadinya. Karena kan katanya apalagi bisnis nih Pak Andian, katanya ini Pak Andian juga pernah ngajarin katanya kalau bisnis mah harus dilakonin katanya, kalau teori doang suka beda mulu gitu. Iya betul. itu ya Aceh. Ya biasa lah, seru juga. Yang klaster perikanan kita bakar-bakar ikan juga ada nanti tuh biasanya. Yang puyuh nanti makan puyuh, seru lah. Itu ya Aceh ya, teman-teman nanti bisa gabung juga tuh di Aceh karena bisa bersentuhan langsung sama masyarakat sama praktisi juga. Nah, terus ada satu lagi namanya PMW. Itu peruntukannya kira-kira seperti apa Pak PMW ini? Ya kalau PMW itu juga ada berbagai macam skema gitu ya. Tapi memang kalau PMW ini
kita khususkan bagi mahasiswa yang punya rencana usaha gitu ya, rencana usaha begitu ya. Kemudian dia juga mau mau membuka usaha lah, membuka usaha. Nah itu bidangnya macam-macam tuh ya, mulai dari tadi budidaya pertanian gitu ya, mulai dari olahan, jasa gitu ya. Nah itu bentuknya nanti ada mereka bikin proposal bisnis, kemudian nanti ada wawancara lah kayak gitu, macam begitu. Iya. Nah, panitia juga tidak menyulitkan teman-teman terkait PMW ini. Tadi kalau dibilang ada proposal bisnis, biasanya masuk kaget tuh, wah proposal bisnis belum pernah. Jangan takut teman-teman, biasanya kita mempermudah kasih formatnya segala macamnya. Penting dari teman-teman ada keinginan, nah kita coba menyalurkan nih, ada wadahnya yang udah disediain, harus ikut gitu. Bang Bayu nih mungkin boleh cerita nih, siapa aja sih dari program PMW itu orang-orang yang udah berhasil gitu. Ya, PMW ini mungkin salah satu program legendaris ya Pak. Legendaris berarti udah cukup lama nih, boleh cerita juga nih. Lama banget dari tahun 2008 2009 nggak salah ya. Saya masih dari main dulu bola, masih main bola. Ya dulu. Sekarang main golf ya, yuk. Sekarang golf. Sudah ikut ini ya, community itu. Iya, ada komunitasnya. Ya, jadi tadi banyak sekali yang sudah sukses ya. Salah satu binaan yang dari mengikuti program PMW seperti mungkin yang awal-awal itu ada namanya Ance Trio Marta yang dia usahanya itu budidaya bawal seperti itu ya. Terus dan kebetulan juga jadi waktu dulu itu dari PMW kita ikutkan program Wirausaha Muda Mandiri Pak. Disalurkan berarti nasional waktu itu kan. Nah, yang bersangkutan ini Ance juara 1 waktu itu kan. Nasional ya, gitu. Nasional nih, harus digarisbawahi nasional gitu ya. Itu budidaya ikan ya, bawal. Nah, selanjutnya ada Willy Aristaking tuh ya. Willy Aristaking tuh tahun 2011-an lah ya. Itu juga juara Wirausaha Muda Mandiri juga. Wirausaha Mandiri. Nasional juga nih. Nasional. Waduh, kece gitu ya. Main-main ini. Ada lagi tadi semua laki-laki, ada yang perempuan tuh namanya Vidya Khairunisa. Nah, Vidya Khairunisa waktu itu dengan aksesoris wanita ya. Itu juga salah satu binaan kita. Sempat juara juga Wirausaha Muda Mandiri tapi bukan nasional, tapi untuk Jabodetabek gitu ya. Tapi ikut nasional seperti itu. Nah, ada lagi banyak sih. Ada tadi Vidya, ada yang sudah terkenal juga ini Hendra Sugiarto. Itu Mas Indra Sugiarto. Mas Indra Sugiarto ini, Kak Ugi. Kak Ugi ya. Dulu ikut apa dulu di PMW Bang? Kalau PMW Ugi itu bimbel ya dulu. Katalis itu. Bimbel Katalis, betul. Teman-teman nih perlu di highlight nih, Katalis itu lahirnya dari PMW ternyata. Sampai akhirnya dapat pembinaan, berkembang lah. Dan akhirnya jadi penulis bestseller ya. Bestseller juga. Sekarang udah keren lah. Itu ada juga yang ada namanya Ikhtiar Farm ya, Wahid. Usahanya waktu PMW bagus. Tapi kesini akhirnya malah menjadi penggerak masyarakat desa gitu ya, gitu larinya. Nah kalau untuk yang kesini ada, saya lupa, mungkin Wahyu ingat namanya, yang dia punya Clean Sheet, betul. Mas Dikon itu. Nah itu Mas Dikon ya, Clean Sheet yang punya jasa untuk bersih itu ya. Itu. Clean Sheet itu dilihat-lihat mungkin mereka bentuknya kayak startup gitu mah ya. Betul, seperti startup. Dan perkembangannya emang cukup pesat juga itu. Bukan seperti startup, memang startup ya. Iya, memang startup. Memang saya startup dan salah satu ikut juga juara juga ya di startup competition itu. Terus ada juga Klambir itu wallet. Iya. Klambirness itu, dan kemarin juga sempat juga ya. Pora sama Mindfish ya. Mindfish ini kalau Klambir itu siapa? Pandidi. Kalau Mindfish ini Rama ya. Iya, Rama. Dan itu juga ya sudah beberapa sih yang bisa jadi contoh. Saya kira itu bukti ya, nggak bisa membawa kita kalau memang programnya tuh ngasih manfaat banyak banget ke kita. Jadi ujungnya ya balik lagi ke kita nih, seberapa bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, karena ya akhirnya mereka juga bisa berkembang jadi
pengusaha-pengusaha yang memang kalau bicara omset udah gak nanggung lagi ya. Saya lihat kulihat abang-abang saya, aduh saya kapan kayak gitu nih. Udah males ngitung uang jutaan. Iya mereka tuh. Ini kalau ngumpul kalau sama abang-abang kita nih pesan-pesan gitu ya. Gampang banget tuh ya. Iya itu. Pesan-pesan tapi bukan Pak Handian yang bayar kan. Kita coba ke Pak Handian lagi nih Pak Handian. Tadi kita sedikit bicara soal SID yang Student Innovation Development nih. Katanya ini jadi buat yang udah high level nih. Nah, kira-kira gimana Pak Handian? Bisa cerita sedikit mungkin? Iya, jadi ini adalah inovasi dari Pak Rektor juga begitu ya. Jadi kegiatan ini tuh bagaimana supaya tadi pembinaan kewirausahaan itu berkelanjutan gitu. Jadi harapannya Pak Rektor itu harapan kita semua banyak temuan-temuan gitu, temuan-temuan dari lomba tersebut ya, misalnya dari PKM gitu, dari berbagai lomba itu supaya itu bisa berlanjut dan skalanya bisa meningkat. Nah itu dari SID ini gitu. Jadi SID itu nanti beberapa yang tadi itu udah juara atau memiliki prospek ekonomi yang bagus gitu ya, kita pilih, kemudian nanti kita lihat dia butuh fasilitasinya tuh di apanya sih yang utama gitu ya, misalnya pasarnya, permodalannya, jaringannya atau apanya. Nah kelebihan ini karena memang ini sudah levelnya advance gitu ya, dananya juga lumayan gede lah. Jauh dari kita bicara dana di project funding. Itu keunikannya. Langsung soal dana nih kita. Ya, saya kira teman-teman memang dari Ditmo sendiri khususnya bidang kewirausahaan ini emang banyak banget wadah nih. Kayak tadi Pak Handian langsung bilang apa sih yang diperluin katanya buat orang-orang itu, buat yang mau ikut SID ini, apa yang punya timnya kita penuhi katanya. Ya itu satu bentuk dukungan yang luar biasa, tinggal kitanya aja nih yang nyambut bolanya gitu. Tinggal langsung. Nanti detailnya ada di panduan. Ya, ada di panduan. Nah, sekarang kita juga bisa dicek nanti ada panduan kewirausahaan. Jadi semua program ada semua di situ di satu buku itu. Iya. Kita juga punya media sosial yang bisa diikuti teman-teman buat follow up mengenai informasinya. PMI sudah punya, YAC punya, SID punya, semuanya sudah punya Pak. Iya, luar biasa. Gitu. Mungkin terakhir Pak kali ya, akan mungkin terkait harapan buat mahasiswa atau bentuknya ajakan untuk bisa mengikuti program ini gitu. Ya, tentu saja kami berharap begitu ya bahwa para mahasiswa dapat memanfaatkan semua kesempatan di program-program kewirausahaan yang ada di IPB ini begitu ya, karena akan sangat bermanfaat dan akan sangat melengkapi begitu ya skill-skill atau hard skill yang diperoleh di departemen atau fakultasnya masing-masing gitu ya. Kewirausahaan menjadi entrepreneur itu kan sebetulnya praktisi begitu ya, tidak bisa hanya di textbook aja nggak bisa, textbook aja nggak bisa gitu. Kayak misalnya belajar berenang, belajar naik mobil begitu ya. Kalau hanya baca textbook doang begitu ya, udah ujian mungkin 100 gitu ya, tapi pas praktek ya belum tentu juga. Anda bisa bayangkan belajar berenang tapi teorinya kan, nah seperti itu. Jadi pas praktek kelelep seperti itu. Itu aja sih harapan dari kami begitu. Terus kami juga mengajak mari kita sama-sama nih belajar dan bergembira begitu ya di program-program kewirausahaan di IPB. Iya, seneng-seneng aja, nggak usah jadiin beban ya. Nggak usah jadiin beban yo kayak gitu. Dari Bang Bayu mungkin Bang ajakan buat teman-teman. Ya mungkin nanti teman-teman bisa pantau terus ya media sosial kita yang nantinya kita juga akan laksanakan juga studium jenara kewirausahaan ya, Mas Wahyu. Ya mungkin nanti di situ juga teman-teman bisa mengenal lebih dalam lah program-program yang ada di CDA di Ditmawat di IPB seperti itu. Jangan lupa lah pantau aja langsung tuh sosial media tadi yang diinginkan sama Mas Wahyu. Ya betul. Itu mungkin teman-teman harapannya bisa follow up terus terkait program kewirausahaan, dan tentunya kita juga menyediakan informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman. Boleh dicek IG-nya ada YAC, kemudian dari SID juga ada, semuanya ada. Dan jangan lupa
kita juga bakal ngasih panduan lengkap, 1 buku full mengenai program-program 7 program yang ada di kewirausahaan ini, mulai dari SID, YAC, Agrososio, kemudian Sekolah Komoditi, kemudian PMW, CEO School, Startup School juga. Nah itu pokoknya daging semua lah ini ilmunya, kalau bisa dibilang ya. Ya teman-teman, pokoknya semangat, salam entrepreneur. Jangan lupa target kita IPB mewujudkan Sociopreneurial University, Pak. Iya. Betul. Iya gitu. Dan jangan lupa nih teman-teman, manfaatkan program yang ada di IPB, karena jujur Pak nih, kalau kita saya ngobrol sama teman-teman dari luar tuh kayak kaget banget mereka, wah di IPB serius nih. Gue di sini mau bisnis susah banget katanya. Gue kaget katanya. Dengar ada program yang ngedorong mahasiswa buat ikut bisnis katanya. Iya, itu makanya. Ya, cobalah teman-teman jangan terjebak di zona nyaman mungkin ya. Coba dicari tahu, kita sudah sediakan fasilitas, sediakan wadah. Kita tunggu teman-teman buat bergabung. Itu saja mungkin. Makasih banyak Bang Bayu, makasih banyak Pak Andian. Sehat selalu, makin ganteng lah pokoknya. Makin sukses Pak. Amin, sehat selalu. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.